Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas permodalan koperasi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ekonomi koperasi yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM, Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Baik, langsung saja kita perkenalan kepada pemateri di video kali ini. Ada Lingga Dwi Anggoro dan Fitria Rahmadani Antika Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan permodalan koperasi. Permodalan koperasi merupakan seluruh sumber dana yang dimiliki koperasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha serta memenuhi kebutuhan operasional organisasi. Modal tersebut digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi seperti pembelian barang, penyediaan layanan kepada anggota, serta pengembangan usaha koperasi. Dalam arti umum atau bisnis, modal adalah uang atau dana yang dapat digunakan untuk berbagai usaha untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya, sistem permodalan dalam koperasi tidak menempatkan modal sebagai faktor utama yang menentukan kekuasaan. Modal merupakan unsur yang sangat penting bagi koperasi. Dalam menghimpun dan menggunakan modal, koperasi harus tunduk pada prinsip-prinsip permodalan koperasi, yaitu bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota. Tidak boleh dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki seseorang atau suatu pihak dalam koperasi. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota. Kepala modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas sesuai prinsip koperasi. Modal harus digunakan secara efisien. Usaha yang dijalankan koperasi harus dapat membantu pemupukan modal bagi koperasi. Baik, selanjutnya ada sumber modal koperasi. Koperasi pada dasarnya dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu dalam koperasi dan luar koperasi. Modal yang berasal dari dalam koperasi biasanya berasal dari anggota yang berpartisipasi dalam bentuk simpanan maupun kontribusi lainnya. Sementara itu, modal dari luar koperasi dapat berasal dari pinjaman, kerjasama usaha, maupun bantuan dari pihak lain. Yang pertama ada modal dari anggota. Modal yang berasal dari anggota biasanya terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok merupakan sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh anggota ketika pertama kali bergabung dengan koperasi. Yang kedua ada simpanan wajib, merupakan simpanan yang harus dibayarkan secara berkala oleh anggota. Sedangkan simpanan sukarela merupakan simpanan tambahan yang diberikan secara sukarela sesuai dengan kemampuan anggota. Yang kedua ada modal dari luar anggota. Selain modal yang berasal dari anggota, koperasi juga dapat memperoleh modal dari pihak luar seperti lembaga keuangan, perbankan, maupun bantuan dari pemerintah. Yang ketiga ada dari koperasi lainnya. Salah satu asas koperasi adalah kerjasama antar koperasi yang lain. Maka termasuk dalam permodalan, koperasi yang kekurangan modal dapat meminjam kepada koperasi lainnya yang kelebihan modal. Yang keempat ada dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Koperasi juga dapat menghimpun modal melalui pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lain seperti leasing, dana pensiun, asuransi, modal ventura, dan lain-lain. Selanjutnya, penerbitan obligasi atau surat-surat kehilangan. Di Amerika, koperasi bisa menerbitkan obligasi untuk memperoleh tambahan modal khusus koperasi yang sudah kuat atau mapan. Tetapi di Indonesia masih sulit dilakukan karena persyaratan sulit untuk dipenuhi koperasi. Dan yang terakhir ada sumber-sumber lain yang sah. Selain dari sumber-sumber di atas, koperasi juga bisa memperoleh pertambahan modal dari pihak lain, seperti hibah pihak ketiga. Jenis modal koperasi. Modal koperasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada
modal sendiri. Modal yang berasal dari anggota maupun dari hasil usaha koperasi itu sendiri. Modal ini biasanya bersifat permanen karena menjadi bagian dari kekayaan koperasi untuk digunakan menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Modal sendiri dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan cadangan, serta sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Dana cadangan memiliki peranan penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dalam kegiatan usaha koperasi. Yang kedua, ada modal pinjaman. Selain modal sendiri, koperasi juga dapat menggunakan modal pinjaman yang berasal dari pihak luar seperti bank, lembaga keuangan, atau pihak lain yang memberikan pinjaman kepada koperasi. Selanjutnya ada pengelolaan modal koperasi. Pengelolaan modal koperasi merupakan proses pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap sumber dana yang dimiliki koperasi agar dapat digunakan secara efektif untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam praktiknya, pengelolaan modal koperasi dapat dilakukan melalui berbagai tahapan atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan modal. Perencanaan modal merupakan langkah awal dalam pengelolaan modal koperasi. Pada tahapan ini, pengurus operasi merencanakan kebutuhan modal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Perencanaan ini meliputi penentuan jumlah dana yang dibutuhkan, sumber modal yang akan digunakan, serta alokasi penggunaan dana tersebut. Yang kedua ada penghimpunan modal. Setelah melakukan perencanaan, langkah berikutnya adalah menghimpun modal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan koperasi. Modal dapat dihimpun dari berbagai sumber seperti simpanan anggota, dana cadangan, maupun pinjaman dari pihak luar. Proses penghimpunan modal ini harus dilakukan secara transparan agar anggota mengetahui sumber dana yang dimiliki oleh koperasi serta tujuan penggunanya. Yang ketiga, penggunaan atau pemanfaatan modal. Modal yang telah dihimpun kemudian digunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha koperasi. Penggunaan modal harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat bagi anggota serta mampu meningkatkan pendapatan koperasi. Misalnya, digunakan untuk usaha simpan pinjam, perdagangan, atau penyediaan barang kebutuhan anggota. Yang keempat, pengawasan penggunaan modal. Pengawasan merupakan bagian penting dalam pengelolaan modal koperasi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan modal telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang baik, koperasi dapat mencegah penyalahgunaan dana serta menjaga kepercayaan anggota terhadap organisasi koperasi. Yang kelima, ada evaluasi dan pertanggungjawaban modal. Tahap terakhir dalam pengelolaan modal koperasi adalah melakukan evaluasi terhadap penggunaan modal yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan modal tersebut telah memberikan hasil yang optimal bagi koperasi. Selain itu, pengurus juga harus menyampaikan laporan keuangan secara terbuka terhadap anggota sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan modal yang telah dilakukan. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota terhadap koperasi. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa modal merupakan unsur penting dalam keberlangsungan usaha koperasi. Dalam menghimpun dan menggunakan modal, koperasi harus berpedoman pada prinsip-prinsip permodalan koperasi, yaitu yang pertama, pengendalian modal tetap berada di tangan anggota. Yang kedua, modal digunakan untuk usaha yang bermanfaat bagi anggota. Yang ketiga, balas jasa modal diberikan secara terbatas. Yang keempat, modal digunakan secara efisien. Yang kelima, serta usaha koperasi harus mampu membantu memupuk modal. Selain itu, nilai-nilai koperasi memiliki kesamaan dengan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal kerjasama, keadilan, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, koperasi dapat menjadi salah satu bentuk lembaga ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.